Robitoh wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan. Hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyin yang berbangga-bangga dengan nasab, tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, akhlak yang baik, itu percuma. Kita tidak, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara ras. Sama sekali. Kita berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. Tetapi itu justru untuk mengetahui sumber berasal dari mana. Lalu tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang sada, seorang katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, itu jauh lebih besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat, bukan harus minta dihormati, tidak. Justru harus menghormati. وقال شو العلوي إذا ما سلك مسلك العلويين ما هو علوي وإذا ما عمل بأعمال العلويين ما هو علوي وإذا ما تأدب بآداب العلويين ما هو علوي وإذا ما مشى في طريقة العلويين ما هو علوي وإذا ما تخلق بأخلاق العلويين ما هو علوي منين يقع في العلا وهو في الأسفل. Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita, bukan dengan bermulut besar. Yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para sadaba Alawi. فهذه الإضافة وهذا النسب نسب فيه تشريف وفيه تكليف، والتكليف أكثر من التشريف في هذا الباب. لا تغتر بالنسب، لا تقل أنا من العيلة الفلانية أو أنا من القوم الفلاني أو أنا من النسب الفلاني وتتعالى به على الناس، ثم بعد ذلك تريد أن تكون داعية إلى الله سبحانه، تدعوهم إلى الكبر وهم إلى قلة الأدب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فالسبة منك مثل سبتين من غيرك وأكثر، وإثم الكذبة منك أكثر من كذبتين من غيرك، وإرادة الشر للغير منك إثم أكبر من إرادتين من غيرك. Jangan sampai dalil maulid yang kuat dikotori dengan penceramah atau dengan tadi sekarang campur laki perempuan, joget dan sebagainya, yang sama sekali itu para ulama yakin 1000% mereka tidak akan membawakan dalil hujah untuk membela maulid yang model seperti itu pastinya. Ketika dakwah dijadikan sarana hiburan dan majelis-majelis ilmu dianggap membosankan. Ketika kegiatan keagamaan tidak lagi memperhatikan batasan-batasan syariat yang menjadikan bercampurnya laki-laki dan perempuan. Wali-wali Allah itu menyembunyikan karomahnya seperti perempuan menyembunyikan darah haidnya. Artinya dia malu, nggak diceritain ke orang. Diekspos terus, begitu ya. Dan bagi para pendakwah yang menceritakan kisah karomah secara berlebihan, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut, tidakkah terbesit dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Alih-alih mendekatkan manusia kepada agama, namun justru menjauhkan. Dan juga perlu untuk diingat dari kalangan para habaib, bahwasannya kita hidup saat ini di masa semua apa yang kita sampaikan, gerak-gerik yang kita lakukan itu bisa dikritik oleh banyak orang. Maka dari itu penting dari kalangan para habaib itu untuk menampilkan keteladanan. Terlebih lagi ketika mereka sudah dinilai sering menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan, keagungan leluhur dari atau pendahulu mereka. Karena kalau misalnya para habaib yang menceritakan kisah-kisah kemuliaan tersebut, kisah-kisah keteladanan yang ada pada pendahulu mereka, dan mereka tidak menampakkan bahwasannya mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, maka jangan salahkan ketika orang kebanyakan juga ikut mencaci atau mencela pendahulu-pendahulu Anda. Bukan karena kesalahan pendahulu Anda, tapi ingat itu karena kesalahan Anda. Jangan buru-buru Aska. Biar yang hobi cerita karomah lihat dampak dari tindakan mereka. Sejak dahulu sudah diingatkan namun tidak diindahkan.
Sekarang kita dibersihkan dari perilaku oknum yang berlebihan cerita karomah. Acara maulid tiba-tiba bawa dalil yang sering, misalnya man abdoma maulidi, itu kan dipakai di mana-mana. Itu masih sering terdengar. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Padahal kalau hadis itu dikatakan mimpi, lewat mimpi, bilang aja lewat mimpi, nggak apa-apa, nggak jadi hujah. Jangan pernah percaya dengan orang yang memuji kamu dengan ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Turunan Nabi tidak dicatat dosanya, tidak masuk neraka. Itu adalah tidak sesuai dengan ijma'. Jangan mengecewakan datuk Anda. Mereka ulama, mereka orang-orang soleh, mereka aulia, tapi Anda tidak mewarisi satupun daripada keutamaan dan kemuliaan mereka semuanya. Ayo kita menjadi para sada yang bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kita. Bukan hanya para sada yang pandai membanggakan orang-orang tuanya, tapi tidak berakhlak seperti mereka. Jadi yang berlaku di zaman kita sekarang ini, ghiyab, satu kekosongan antara generasi sekarang dengan generasi sebelum. Tapi sekarang kita melihat fenomena aneh. Banyak anak-anak muda yang sedikit ilmunya, tapi memakai kostum ulama dan mengaku habib, kemudian masuk ke desa, kadang-kadang seperti yang disindir-sindir oleh beberapa orang bahwa mereka melakukan dawir-dawir. Ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak Sada Ba'alawi. Apabila terus-menerus dia menggunakan simbol agama disertai dengan kedustaan dan dengan ancaman-ancaman, kemudian dia dikasih, itu nanti jadinya pendidikan mental yang nggak baik untuk mereka yang melakukan, sehingga mereka terbiasa, oh dengan cara ini dapat kok, nggak usah dikasih. Apa jasa kalian? Apa ilmu kalian? Sudahlah, kalau memang nggak memiliki ilmu, buat apalah ngaku-ngaku sebagai orang alim? Lebih baik Anda bisnis aja, cari kerja yang halal. Apakah pada masa ini kita menghadapi krisis akhlak? Secara global, ya, dan secara dalam skop yang kecil dalam lingkungan kita al-Alawiyyin, ya, siapa bertanggung jawab dalam hal ini? Orang tua. Lagi pula, terdapat keraguan di hati sebagian kaum muslimin ketika melihat kondisi dan perilaku sebagian keturunannya yang tidak seperti sosok datuk yang diceritakan. Kami selaku habaib sadar betul akan segala kekurangan, membuka ruang introspeksi dan berjuang menuju perbaikan. Kami meyakini tidak ada cara menuju persatuan jika tidak diawali dengan kemauan untuk memahami dan mendengar. Bukan malah nasab itu dikapitalisasi, dijadikan kebanggaan karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak mendapatkan ini dari usaha Anda. Jangan berlebihan untuk memuliakan atau ngalap berkah. Juga jangan memandang ajaran selain habaib sebagai ajaran yang rendah. Jangan merasa benar sendiri. Habaib juga bisa salah. Gak semua dzurriyyat Rasulullah mengikuti ajaran datuk mereka. Kalau Allah biarkan, bisa lebih banyak lagi oknum seperti ini ke depan. Jadi kami sangat bersyukur dengan kritik-kritik seperti ini.